baca setoran hafalan doa sajadah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu haulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian tidak itu saja bacaannya, ada beberapa cara bacaan sujud sajadah atau sujud tilawah. Apa saja bacaannya? Ada yang mengatakan sama seperti bacaan kita ketika sholat. Apa bacaan ketika sholat? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi bacaan sama seperti bacaan ketika sholat. Kemudian ada bacaan yang lain lagi, yaitu Allahumma ktub li biha indaka ajran wa dha'anni biha wizran waj'alha li indaka dhukhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud. Ini bacaan yang lainnya. Ya Allah, dan sujud, ya Allah, dengan sujud ini catatlah untukku pahala di sisimu. Hapuskanlah dosa dariku, jadikanlah sujud ini sebagai simpanan untukku di sisimu. Dan terimalah sujud ini dariku sebagaimana engkau telah menerima dari hambanya Daud. Kemudian kita juga sudah bahas tata caranya, bagaimana bahwa tata caranya sama seperti sholat, kemudian dia ada perbedaan. Bagaimana perbedaan cara pelaksanaannya ketika dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau di dalam sholat kita harus mengikuti imam. Ketika imam sujud, maka kita harus sujud. Kalau imam dia tidak sujud, maka kita juga tidak ikut sujud. Kenapa? Kalau kita menyelisihi pergerakan dari pergerakan imam, maka tidak sah sholat kita. Itu di pelajaran yang sebelumnya. Silakan mau tanya ibu-ibu sebelum kita lanjutkan pelajaran yang baru. Mana yang belum paham dari materi-materi yang sudah kita pelajari, silakan ditanya dulu sebelum kita lanjutkan. Bisa dipahami kira-kira ibu? Mau ibu ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan ke pelajaran yang baru. Sudah ada tampil di layar ibu? Ya. Yang pertama, tema kita adalah nun wasol atau nun wiqayah. Pendekatan nun wasol ini adalah pendekatannya, kenapa dia dikatakan nun wasol? Karena huruf sebelumnya itu dia berbaris tanwin. Itu tanwin ibu? Tahu tanda tanwin? Apa tanda tanwin ibu? Tanwin, kasrah tanwin. Tanwin itu apa tandanya? Baris dua di atas, fathatain, kemudian baris dua di atas, kasratain, kemudian Seperti waw yang terbalik. baris dhammatain. Ini namanya tanwin. Ini namanya tanwin ya. Jadi itu namanya tanwin baris dua. Kemudian dulu kita pernah belajar ketika awal-awal pelajaran itu, tanwin itu apa sebenarnya ibu? Apa itu sebenarnya tanwin? Nah, secara bacaan tapi tidak jelas secara bacaan tapi tidak jelas penulisan. Apa pengertian tanwin? Dua huruf yang dijadikan satu. Bacaannya 21. Itu tasdid, ini tanwin.
Karena kalau kita tahu pengertian tanwin akan memudahkan untuk memahami ini. Apa itu tanwin? Tidak jelas secara tulisan, jelas secara suara. Ya. Huruf nun, jadi tanwin itu adalah huruf nun, nun sukun, nun mati, yang jelas, yang tidak jelas secara tulisan, tapi jelas secara suara. Gimana dulu cara menentukannya? Kalau saya buat baris ini, an, kemudian saya pakai fathatain, an, sama nggak suaranya, Bu? Bu baca yang ini apa bacaannya? An. Yang ini? An. Sama ya, Bu ya. Yang satu ada pakai huruf nun, yang satu tidak pakai nun, tapi suaranya yang keluar sama. Contoh lagi. Ya, yang ini bagaimana bacanya? In. Bin. Yang ini? Bin. Sama ya, Bu ya? Kemudian tun. Yang ini? Ya. Jadi kalau yang pakai huruf tanwin ini dia huruf nunnya tersembunyi. Ya. Tema kita adalah nun wasol atau nun wiqayah ini berkaitan dengan tanwin. Sekarang kita lihat dulu pengertiannya. Nun wasol adalah nun kecil. Ini juga tergantung Qur'annya. Kalau ibu pakai Quran Madinah itu tidak ada nun kecilnya. Tapi kalau ibu pakai Quran Indonesia itu pakai ditulis nun kecil di bawahnya. Nun wasol adalah nun kecil yang ditulis di bawah lafaz tertentu. Kegunaan nun wasol adalah untuk menyambung antara lafaz satu dengan lafaz yang lainnya. Jadi tujuan itu untuk menyambung antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa terbaca ketika dilanjutkan. Mengingat huruf nun wasol tersebut belum ada harokatnya, maka cara membaca harokatnya dengan mengikuti kaidah. Sekarang kita lihat tadi, Bu. Kalau nunnya dikeluarkan, ya seperti ini kan tanwin. Kalau nunnya dikeluarkan seperti ini. Nunnya barisnya apa, Ibu? Sukun. Kalau dia kasrotain, bin yang pakai tanwin. Kalau nunnya dikeluarkan jadi seperti ini. Bannya jadi kasroh, kemudian dikeluarkan nunnya jadi nunnya baris apa, Bu? Sukun. Tun juga sama, kalau dia pakai tanwin nggak ada nunnya, tapi kalau dikeluarkan nunnya maka tanya jadi dhamma, kemudian dikeluarkan nunnya. Nunnya juga barisnya sukun. Nah, karena kita ingin menghidupkan baris nun ini, maka kembali kepada kaidah dalam bahasa Arab. Idza kana al-harfus sakin, jika apabila huruf itu mati, bagaimana cara ingin menghidupkannya? In hurrika fa hurrika bil kasrah. Apabila ada huruf mati kemudian ia ingin dihidupkan, maka hidupkanlah dengan kasroh. Berarti kalau kita ingin lanjutkan nanti, yang pertama hurufnya kalau dia fathatain, alifnya jadi fathah, kemudian nunnya jadi kasroh. Kemudian kalau dia tanwinnya kasrotain, dua di bawah, maka kalau nunnya dihidupkan, banyak jadi kasroh, nunnya jadi kasroh. Kalau tun, nunnya ingin dikeluarkan, tanya jadi dhammah, nunnya juga jadi kasroh. Dihidupkan baris nunnya. Ini dulu sampai di sini dulu. Nanti baru kita lihat contoh biar lebih paham. Sekarang ada beberapa syarat kebolehan menampakkan nun wasol adalah sebagai berikut. Yang pertama syaratnya kapan nun wasol atau nun wiqayah itu terjadi. Nun wasol itu nun kecil atau nun wiqayah nun yang berada di bawah nun kecil. Huruf yang berharokat tanwin sesudahnya ada alif lam ta'rif. Tanwin kita sudah tahu fathatain, kasratain, dhammatain. Sekarang alif lam
ta'rif itu apa, Ibu? Apa alif lam ta'rif? Kita sudah belajar. Itu alif lam ta'rif, Ibu. Ingat, Bu Rimbi. Ingat alif lam ta'rif itu apa? Seperti alif lam itu ya. Ya, alif yang kita bahas ini alif lam. Sekarang alif lam ta'rif itu alif lam apa, Ibu? Alif lam syamsiyah dan alif lam Komarnya. Jadi nama alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah itu nama lainnya adalah alif lam ta'rif. Boleh ditambah catatannya mungkin ini. Iya. Alif lam, jadi nama lain dari alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah itu adalah namanya alif lam ta'rif. Sekarang saya tanya, ada berapa huruf alif lam syamsiyah, ada berapa huruf alif lam qamariyah, Ibu-ibu? 14. Ya, sama-sama 14, jadi totalnya ada 28. Kemudian, bagaimana cara kita agar mudah menghafal huruf alif lam qamariyah? Dari huruf tenggorokan ada 6, huruf bibir ada 4, kemudian huruf dari pangkal lidah ada qaf, kaf, ditambah tengah lisan kecuali shin. Iya, jadi paling mudah cara ngafalnya, kalau kita hafal makharijul huruf, maka sangat membantu sekali untuk menghafal huruf alif lam qamariyah. Yang pertama, huruf yang keluar dari tenggorokan. Ada 3 tempat 6 huruf. Tenggorokan yang bawah, ha dengan hamzah. Tenggorokan tengah, ha dengan ain. Tenggorokan atas, kha dengan ghin. Kemudian ditambah huruf yang keluar dari bibir. Ada 2 tempat 4 huruf. Yang pertama, gigi atas perut bibir bawah, yaitu huruf fa. Dan yang kedua, bertemunya 2 bibir, ba, mim, waw. Kemudian ditambah lagi huruf yang keluar dari pangkal lidah, yaitu huruf qaf. Antara pangkal dengan tengah lidah, kaf. Kemudian di tengah lidah dikeluarkan huruf shin, karena shin itu syamsiyah. Di jim dengan ya. Kemudian huruf syamsiyah adalah seluruh huruf yang keluar dari lidah. Di awal dia huruf shin. Kemudian tepi lidah paling belakang dha, lengkungan awal lidah lam. Antara lengkungan awal dengan ujung lidah nun, ujung lidah tetap ra, ujung lidah dengan gusi atas ta dal ta, ujung lidah gusi bawah zai sin sa, ujung lidah gigi atas sa zal la. Masih hafal Ibu? Ya, alhamdulillah. Sekarang kita lihat huruf yang berharokat tanwin, sesudahnya ada huruf alif lam ta'rif, maka tanwin boleh dibaca dengan nun wasol. Sekarang kita lihat contohnya Al-Ikhlas ayat 1 dan 2. Boleh dibuka Qur'annya, Ibu. Ntar saya ambil Qur'an dulu. Iya, beneran ya. Jelas. Enggak pula aku dipakai. Tapi yang dipakai jelas. Ya, kalau dibaca
Ayat pertama, gimana cara bacanya, Bu? Silakan, Bu. Siapa aja yang ada di sana? Surat apa? Surat Al-Ikhlas. Qul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Iya. Kalau Ibu mau dilanjutkan ayat pertama dengan ayat kedua, digabungkan, gimana cara bacanya? Qul huwallahu ahad. Ahad. Gitu ya. Ahad. Gimana? Mau digabungkan ayat pertama dengan ayat kedua, diwasolkan, gimana cara bacanya? Ahad. Allah. Samad. Digabungkan, dihidupkan barisnya, gimana cara bacanya? Ahadun. Bukan. Kalau dilanjutkan dari apa ayat pertama sampai kedua itu dilanjutkan itu gimana bacanya? Allahu ahadun. Ahadun Allah. Nah, bacanya nanti kalau dilanjutkan, Qul huwallahu ahadunil, ada nunnya. Ahadunillahus samad. Kenapa bisa kayak gitu, Ibu? Ada nunnya. Ahadunillahus samad. Kenapa bisa seperti itu? Karena dunya tanwin, Allahnya adalah alif lam, maka tanwin bertemu dengan alif lam berlaku bacaan nun wasol atau nun wiqoyah. Sekarang kita lihat bagaimana cara praktek rumusnya. Ahadun, ahadun, ini tulisannya. Ahadun. Berarti tanwin ini kalau dikeluarkan nunnya gimana jadi baris ya, Bu? Jadi a ha du dun. Sama nggak bacaan yang pertama dengan yang kedua, Ibu? Sama ahadun dengan ahadun sama ya? Yang satu nunnya dikeluarkan, yang satu dia pakai tanwin. Kemudian kembali ke rumus yang awal tadi. Nun wasol. Idza kana al-harfus sakin in hurrika fa hurrika bil kasrah. Apabila ada huruf mati, mana yang huruf mati di situ, Ibu? Nun, sukun kalau nunnya dikeluarkan. Kemudian ingin dihidupkan, maka hidupkanlah dengan baris kasroh. Maka nunnya diganti kasroh. Kemudian digabungkan dengan Allah. Maka gimana cara bacanya? Ahadunillah. Itu kan Allah alifnya hamzah wasol atau hamzah koto? Hamzah wasol. Hamzah wasol itu apa maksudnya, Ibu? Bisa tidak terbaca. Kalau dia di awal terbaca Allahus Samad, tapi kalau dia di tengah nggak terbaca, maka ketika digabungkan dia posisi Allah jadi di tengah. Ahadunillahus Samad. Bisa dipahami nggak contoh yang pertama dulu? Jadi rumusnya tanwin bertemu dengan alif lam, maka berlaku nun wasol. Itu di kalimat Allahnya ada nun kecil nggak di bawah alif, Ibu? Nggak ada ya, Bu ya. Nah, jadi itu contoh antara kelanjutan ayat dari ayat 1 ke ayat berikutnya. Atau contoh yang lain lagi dalam surah Al-Humazah. Boleh dibuka dalam surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Boleh dibuka yuk. 601. Sudah ketemu? Di ayat keduanya alladzi di bawah huruf alifnya ada nun kecil nggak? Ada. Jadi kenapa dia nggak ada nun kecil yang tadi? Kalau ini karena waqaf. Ayat pertamanya dia waqaf tam, kemudian ditambah waqaf qobi atasnya, maka lebih baik dilanjutkan. Tapi kalau berarti nggak apa-apa. Maka di sini
Lumazah kalau berhenti. Wailul likulli humazatil lumazah. Tapi kalau mau dilanjutkan ayat 1 dan ayat 2 digabungkan gimana cara bacanya, Ibu? Wailul likulli humazatil lumazah. Gimana? Tinil Lumazatinil ladzi. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addada. Jadi dia rumusnya tadi lumazat nih di Quran. Lumazatin. Ini aslinya tin. Kemudian kalau dia pakai nunnya dikeluarkan lumazatin. Mazatin. Sama nggak suaranya, Bu? sama. Lumazatin dengan lumazatin. Kemudian nunnya berbaris sukun. Gimana cara ngidupannya, Bu? Lumazatinil. Ya, kalau tadi kan rumusnya huruf yang sukun mati, bagaimana cara menghidupkannya? Dihidupkan dengan baris Kasrah. Maka kalau dilanjutkan, ininya tadi dihidupkan. Jadi lumazatinil tambah alladzi. Isma. Lumazatinil tambah alladzi. Nah, kalau dia di awal alladzi, tapi kalau sari digabungkan alifnya gak kebaca lagi karena hamzatul wasl langsung ke lam. Jadi lumazatinil ladzi. Bisa dipahami, Ibu? Insyaallah. Ya. Sebelum kita lanjutkan ke contoh berikutnya, kita baca dulu satu orang. Sampai mana terakhir kita baca, Ibu? Al-Baqarah ayat 55. Al-Baqarah 52. Sekarang yang mau dibaca 52 atau 53-nya? 55. Ya, silakan yang mau baca 55. Siapa, Ibu? Saya, Ustaz. Ya, boleh, Ibu. Yang kuat suaranya, Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akhadhatkum Hanya hatta narallaha. Hatta narallaha jahratan fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Saya tanya, Ibu. Wa idh qultum ya. Tum ya. Kita syafali. Ya Atau bi. Musa lannu. Idgham biguna. Selain idgham biguna, idgham apa lagi namanya, Bu? Idgham mutamatsilain. Mutamatsilain ma'al guna. Kamil atau naqis? Kamil. Nu'mina laka hatta. Atau bi.
atau bi. Narallah, Allah nih Bu. Lafaz jalalah dibaca tebal. Tebal. Kenapa tebal? Karena sebelumnya berharokat fathah. Jahratan fa. Ikhfa Ya, apa arti ikhfa Ibu? dibaca samar. Samar dan berdengung. Fa akhadat kumus so, alif lam apa Ibu? Alif lam samsiah. Samsiah. Sa'iqatu wa antu Ikhfa tumta Ikhfa syafawi tanzu baca ikhfa run. mad alif sukun. Huruf waw di mana tempat keluar hurufnya Ibu? Dari kedua bibir. Sifat huruf waw apa saja? Jahar, istifal, nawasut, Wasut bukan Bu. Yang pertama jahar dari segi nafas, dari segi suara rokhawah, dari pangkal lidah istifal, dari pangkal sampai ujung lidah infitah, posisi makhraj ismat. Ada 5 sifat. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih banyak Ibu. terima kasih Ustaz. Ya. Kita lanjutkan lagi. Contoh yang berikutnya, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Silakan dibuka. Al-Baqarah 180. Sudah ketemu Ibu? Halaman 27. Sudah Ustaz. Ya. Silakan siapa yang mau baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat dulu ya? Ya, 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mauta in Ahada. ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Kalau berhenti gimana cara baca? Intaroka In taraka khair. khaira. Kalau berhenti intaroka khaira. Mata apa nama kalau berhenti Bu? Iwan. Kalau dilanjutkan intaroka khairanil wasiyatu. Jadi rohnya jadi baris apa Ibu? Dirubah. Rohnya dirubah jadi baris apa? Rohnya fathah. Rohnya fathah, kemudian nunnya kasroh, digabungkan dengan alif lam. Khairanil wasiyatu. Itu maka nunnya dikeluarkan. Rohnya kalau nunnya dikeluarkan, rohnya jadi fathah. Karena tadi kan tanwin itu ada huruf nun yang tersimpan. Ketika nunnya dikeluarkan, maka barisnya jadi fathah. Khairanil wasiyatu. Bisa dipahami Ibu? Ya. Contoh yang berikutnya di Quran sebenarnya banyak. Ini hanya beberapa contoh saja. Al-Kahfi ayat 88. Yang biasa baca Al-Kahfi. Sudah ketemu Ibu? Ayat berapa?
Al-Kahfi ayat 88. Ustaz. Ya, silakan baca Ibu. Siapa yang baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man amana wa amila sholihan. Ulang Ibu. Wa amma man amana Wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'ul husna. Jazaa'anil anil husna wa sanaqulu lahu min amrina jazaa'anil husna. jazaa'anil husna wa naqulu lahu min amrina Wa naqulu ulang yang tadi yang jazaan di sini ulang wa amma man. Wa amma man amana wa amilas sholihan falahu jazaa'anil husna. Gimana cara bacanya? Jazaa'anil Husna falahu jazaa'anil husna wa amila sholihan falahu jazaa'anil husna. ya. Kenapa dia pakai nun? Karena tanwin sesudahnya di Quran Ibu ada nun kecilnya enggak? Ada. Ya, kalau Ibu pakai Quran terbitan Madinah itu enggak ada. Maka kalau enggak ada tanda nun kecilnya, mau tidak mau kita harus paham bagaimana rumus secara ilmu tajwidnya. Apabila ada tanwin sesudahnya ada alif lam, maka berlaku bacaan nun wasol. Falahu jazaa'anil husna. Falahu jazaa'anil husna. Bisa dipahami kira-kira Ibu? Salah. Ya. Dari rumus yang pertama silakan ada yang mau tanya. Jadi apabila ada tanwin sesudahnya ada alif lam ta'rif, maka berlaku bacaan nun wasol atau nun wiqayah. Itu rumus yang pertama. Ada pertanyaan yang pertama? Kalau nggak ada kita lanjut baca lagi, Bu. Al-Baqarah tadi kalau ada yang... Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan ayat berikutnya tadi. Silakan lanjutkan dulu. Ayat ke 56 sekarang. Langsung lagi. Gimana Ustaz? Tumma. Ulang Ustaz. Ya ulang lagi, Bu.
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Krunya kurang panjang. Summa tajwidnya. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Ya. Saya tanya, Bu. Summa. Kemudian apa arti dari tasdid, Bu? Minta summa. Undang saudara. Apa arti dari tasdid, Bu? Apa arti dari tasdid? Masukkan dua huruf menjadi satu. Kemudian ba'atsna. Ba'atsna, Ibu. Matobi'i. Ba'atsnakum mim tasdid. Mim ketemu mim. Idgham mimi. Idgham mimi. Selain idgham mimi, apa lagi nama lainnya, Bu? Idgham mutamatsilan. Apa nama lain dari idgham mimi, Bu? Idgham mutamatsilan. Idgham ma'al Ma'al gun. Kemudian waqalana alaikumul ghama mimba. Ikhlas. Ba'di mautikum lah. Idhar safawi. Mimba, ya. Mimba, nun ketemu ba tadi ya, Bu? Ikhlas. Ba'di mautikum lah. Idhar safawi. Salat safawi. La'allakum Idhar safawi. tashkurun. Runnya, Bu. Arid lisukun. Mat arid disukun. Kemudian huruf shin. Tempat keluar huruf ini di mana, huruf shin? Tidak. Tengah. Shin. Ujung lidah menempel gigi seri atas. Huruf shin di tengah lidah tepat. Jim shin ya. Kemudian huruf shin dari segi nafas, apa sifatnya, Bu? Hamas. Hamas, Ustaz. Hamas. Dari segi suara, Rakhawah. Dari pangkal lidah, Istifal. dari pangkal sampai ujung lidah. Infitah. Posisi makhraj. Idlaq. Ismat. Kemudian sifat berikutnya, Ibu. Tafasyi. Nafasi. Ya. Itu saja, Ibu. Kita lanjutkan lagi untuk rumus yang kedua. Rumus yang kedua, huruf berharokat tanwin.
masih kaitannya dengan tanwin karena memang tema kita sebenarnya adalah tanwin ini sebenarnya. Maka kita harus paham apa itu pengertian dari tanwin, yaitu ada huruf nun yang tersimpan di dalamnya. Sekarang kita keluarkan huruf nunnya dengan berbaris kasroh, kita pindahkan baris. Huruf berharakat tanwin sesudahnya ada hamzatul wasol. Apa itu hamzatul wasol, Ibu? Tadi tidak terbaca kalimat dan tidak terbaca di tengah kalimat. Dan di depannya ada huruf yang berharokat sukun. Di depan hamzatul wasol ada huruf yang berharokat sukun atau berharokat tanwin. Jadi berharokat sukun seperti ini, mati, atau berharokat tanwin. Sebelumnya ada hamzatul wasol, kemudian sebelumnya baris tanwin. Ini rumusnya. Tanwin sesudahnya ada huruf yang berbaris sukun, sesudahnya ada alif, kemudian ada huruf yang berbaris sukun atau tasydid. Sekarang kita lihat dulu contohnya. Tanwin surah Hud ayat ke-42. Tanwin, hunnya tanwin sesudahnya ada hamzah wasal, kemudian ba-nya baris sukun. Kita lihat dulu surah Hud ayat ke-42. Surah Hud ayat ke-42. Silakan yang mau baca, Ibu. Halaman 226. Kal jibal wahia tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada nuhunil gimana bacanya? wa nada nuhunib nahu wa kana fi Wanada Nuhun ibnahu. Di situ huruf H-nya tanwin atau dhammah, Ibu? Dhammah atau dhammah? Ada nggak di sana yang pakai Quran Madinah? Atau di handphonenya ada Quran Madinah nggak? Ada. Coba cek Quran Madinah. Ada yang punya di sana, Ibu? Ada, Ustaz. Ya, coba dicek. Kalau di Quran Indonesia dia hunya dhammah. Kalau itu sebenarnya sudah diganti. Kalau lihat baris aslinya di Quran Madinah, coba lihat baris aslinya. Dhammah atau dhammatain? Iya, dhammah atau dhammatain? Dhammatain ya, Bu ya? Benar? Ya. Nah, itu sebenarnya baris aslinya itu adalah dhammatain. Karena untuk memudahkan, biasa Quran Indonesia itu diberikan langsung bagaimana tata cara bacanya supaya nggak sulit. Nuhunib, nunnya sudah dikeluarkan dengan baris kasroh. Kalau Quran Indonesia ada nggak nunnya baris kasroh di bawah kecil, Bu? Ada. Barisnya dituliskan di situ kalau Quran Indonesia. Nuhunibnahu wa kana fi ma'zili. Jadi asalnya itu adalah tanwinnya itu adalah dhammah itu adalah dhammatain asli, baris hunnya. Jadi nanti jangan heran, ini kenapa Quran ada beda-beda cara penulisannya? Jangan-jangan salah terbit, salah cetak. Yang ianya kita belum mengetahui kaedah secara penulisannya atau ilmunya kita belum paham. Jadi jangan langsung, oh ini jangan-jangan penerbitnya salah. Padahal tetap bacanya sama.
Kalau Quran Madinah dia pakai dhammatain karena dia tidak dikeluarkan nunnya. Sedangkan Quran Indonesia baris hu-nya sudah dikeluarkan nunnya dengan baris nun kasroh, maka dia tidak tanwin lagi barisnya supaya mudahkan untuk baca. Nuhun ibnahu. Bisa dipahami sampai di sini, Bu? Ya. Itu contoh yang sesudahnya sukun. Kita cari yang sukunnya dulu. Surah Al-Mu'minun ayat ke-38. Surah Mu'minun ayat ke-38. Halaman 344. Ketemu Ibu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadziban wa ma nahnu lahu bimu'minin. Ya. Kalau Ibu pakai Quran Madinah, nunnya itu tidak ada, tapi baris lamnya dia dhammatain. Boleh dilihat Ibu. Yang Quran Madinah, siapa tadi yang punya Ibu? Coba dicek perbandingannya. Siapa yang punya tadi, Bu? Iya, tanwin. Ya, dhammatain ya, Bu ya. Nunnya nggak ada ya, Bu ya. Maka illa rajulun kalau di situ. Maka bagaimana cara melanjutkan rajulun iftara? Itu cara membacanya. Bisa dipahami, Ibu? Insyaallah. Ya. Itu rumus berikutnya. Lagi, surah itu kalau di antara di tengah ayat. Sekarang kita mau pindah ke ayat berikutnya. Surah Yusuf ayat ke-8. Ayat berapa, Ustaz? 8 atau 14? 8. Sudah ketemu Ibu? Surah Yusuf ayat 8. Sudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qalu man yusufu wa ahab ila abina minna wa nahnu Ulang. Musbah pendek.
Usbah. Usbah pendek. Usbah. Inna abana lafi dhalalim mubin. Kalau dilanjutkan buka ayat berikutnya. Seperti Al-Ikhlas tadi, gimana cara bacanya? Dhalalim mubin. Qad tulunya Inna abana lafi dhalalin mubiniq. Mubiniq. Ya. Jadi ini tanwin sesudahnya ada hamzatul wasol, kemudian qafnya berbaris sukun. Maka kalau mau dilanjutkan, inna abana lafi dhalalin mubinin qatulu. Ini qatulu, itu cara bacanya. Ya. Bisa dipahami Ibu? sama, Pak. Ya. Kemudian sebelum kita masuk yang contoh tasdid, kita baca lagi satu orang. Al-Baqarahnya, Bu. Lanjutan berikutnya. Ayat ke 57. Silakan, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikum Lalu suara wa dhallalna ulang. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ Ulang suaranya agak wa anzalna ulang. Ulang wa anzalna. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ Manna wassalwa. Manna was, cepat pindah. Manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Iya, saya tanya Bu. Wa dhallalna nanya. Nanya atau bi'i? Atau bi'i. Thayyiba banyak. Banyak. Dhallalna 'alaikumul ulang. Wa dhallalna 'alaikumul. Alif lam Bu. Alif lam komariah. Ghamama wa anza. Ikhfa. Anzalna. Atau bi'i?
Alaikumul ma. Kumul ma. Alif lam komaria. Manna. Guna musadada. Wassa. Alif lam. Alif lam samsia. Salwa kalau berhenti. Matobi'i. Atau bi. Kemudian ada wakofnya di Quran Ibu. Kofi. Kafi. Wakof kafi. Apa itu wakof kafi Bu? Berhenti lebih utama. Boleh lanjut, boleh berhenti, tapi berhenti lebih utama. Iya. Kulu min to. Lu matobi'i milto ikfa. Thayyibati ma. Matobi'i matobi'i. Rozaqa. Kompola sukro. Razaqnakum ada wakofnya Bu. Ikumnya ada wakofnya. Wakof kafi. Wa ma zalamuna walakin ka. Bacaan ikfa. Kanu a. Majais munfasil. Anfu. Bacaan ikfa. Anfusahum ya. Ikfa safawi. Izhar syafawi. Kemudian yazlimun munnya. Matani sukun. Man arid disukun. Kemudian saya tanya huruf mim, di mana tempat keluar hurufnya Bu? Setelah bibir. Ya, kemudian sifat huruf mim apa saja? Jahat. Apalagi lanjutan Bu? Jahat, istighfar, isma, rokowa, infita. Ya, Rafa. Invita. Kemudian ini Jahat, jahat, masuk. Kita rokowa, jahat. Islam. kemudian gunnah. Dia tawassut dari segi suara juga dia tawassut lin Umar. Pertama dia jahar, kemudian tawassut, istifal, infita, izlaq, kemudian gunnah. Ada 6 sifat. Nah, itu saja pertanyaannya. Terima kasih banyak Ibu. Nah, tadi kita sudah lihat contoh tanwin yang sesudahnya hamzah wasal kemudian huruf sukun. Sekarang kita ingin lihat tanwin sesudahnya hamzah wasal kemudian huruf yang bertasydid. Jadi kan contohnya kalau dia nggak sukun atau tasydid. Kita lihat dalam surah Al-Jathiyah ayat ke-9. Surah Al-Jathiyah ayat ke-9.
Sudah ketemu Ibu? Ya, silakan baca ayat 9 Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza 'alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa. Ya, ini contoh tanwin sesudahnya ada hamzah wasol, kemudian sesudahnya ada huruf yang bertasydid. Apanya huruf yang bertasydid? Huruf apa yang bertasydid di sini? Huruf ta. Ta-nya bertasydid. Jadi bacanya wa idza 'alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa. Jadi yang pertama tadi, rumus pertama, apabila ada tanwin sesudahnya ada alif lam ta'rif. Yang pertama alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah. Kemudian rumus kedua, ya, rumus kedua yaitu tanwin sesudahnya ada hamzatul wasal dan huruf sukun. Rumus ketiga, tanwin sesudahnya hamzah wasal kemudian huruf yang bertasydid. Bisa dipahami sampai sini, Bu? Ya, jadi memang kita belajar tajwid banyak rumus-rumus ya, Bu ya? Iya. Gimana cara rumus mengenali mat-mat, bagaimana rumus kapan dia tebal, kapan harus tipis. Ya, banyak lagi. Kapan lafaz Allah lagi, kemudian belajar majalah materi yang sebelumnya, qalqalah dan yang lainnya semuanya pakai kaidah-kaidah rumus. Sehingga ketika kita paham bagaimana rumus-rumusnya, itu memudahkan kita untuk bagaimana bisa membaca yang baik dan benar. Silakan sampai nomor 1 dan 2 ini ada yang mau tanya dulu, Bu, sebelum kita lanjutkan ke materi rumus berikutnya. Silakan bebas nanyanya. Mau nanya yang lain pun boleh, kalau yang berkaitan dengan Quran atau yang lain. Bisa dipahami? Ini gak ada yang nanya, berarti sudah paham semua, Bu ya? Belum. Masih belum. Yang nggak pahamnya di mana, Ibu? Mohon maaf, ini saya mau tanya tapi bukan yang ini. Suaranya kuat sedikit, Ibu. Saya mau bertanya tapi bukan Di luar pelajaran. Pelajaran sebelumnya. Kurang kuat, saya nggak dengar jelas, Bu. Yang sebelumnya. Pelajaran yang sebelumnya. Bukan sekarang. Saya masih bingung tentang ini loh, Ustaz. Makhraj huruf yang cara membedakan ismat dan islah. Iya. Cara membedakan antara izmat dengan izlak, ismat. Yang pertama, saya tampilkan. Nah, yang pertama, sebagian ulama ada yang masukkan izlak dengan ismat ini mengatakan bukan bagian dari sifatul huruf. Kenapa mereka tidak masukkan pada bagian sifatul huruf? Karena huruf izlak itu adalah farra min lubbin, untuk mengidentifikasi, mencek itu bahasa Arab resmi atau tidak resmi. Jadi kalau kita bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Maka kalau di dalamnya ada huruf fa, ra, mim, nun, lamba, maka itu bagian dari bahasa Arab resmi. Itu yang terdiri dari beberapa kata. Karena kata bahasa itu ada yang sulasi, rubai, khumasi, dan sudasi. Itu kalau kita belajar bahasa Arab. Tapi sebagian ada yang memasukkan izlak dan ismat ini adalah bagian dari sifatul huruf. Bagaimana cara memahaminya? Kalau izlak ini kenapa dia dikatakan lancar, ujung lidah dan tajam, lancar, sedangkan ismat itu diam atau tertahan? Yang paling mudah cara memahaminya adalah ini letak posisi makhraj. Ibaratnya dulu saya sampaikan.
kalau tiba-tiba nih, kalau tidak cerita yang tidak enaknya, ada kebakaran. Itu saya umpamakan. Contoh seperti di Cahayaku kan pintunya ada satu. Ya Bu ya, pintu keluarnya ada satu ya Bu ya. Nah, contoh kebakaran atau terjadi asap lah banyak dalam rumah. Saya dengan Ustadz Abu sedang berada di kamar. Ibu-ibu semua penuh di halaman tengah, di ruang tengah. Kira-kira ibu-ibu harus nunggu saya dengan Ustadz Abu keluar dulu karena sebagai guru ibu ingin menghormati, atau harus ibu-ibu dulu keluar dengan kondisi darurat seperti itu? Dulu keluar dulu. Ibu-ibu keluar dulu supaya sebenarnya yang di depan pintu itu akan lebih awal keluarnya agar yang di belakang itu lebih mudah keluarnya. Contoh kalau saya yang berada di kamar, Ustadz Abu di kamar yang berada di dinding sebelah layar tembok pantulan layar sekarang ini dulu keluar dibandingkan depan pintu, maka akan banyak yang terinjak-injak, makin sulit. Maka siapakah yang lebih dahulu keluar dari pintu? Orang yang lebih dekat dengan pintu. Nah sekarang makhorijul huruf itu ibarat perjalanan nih Bu, dari tenggorokan sampai nanti tempat pintu keluarnya adalah mulut. Itu huruf yang paling ringan di mulut. Ba, mim, fa kan ringan karena dia di mulut. Nah dia berjalan, huruf itu berjalan dari tengah pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, ujung tenggorokan, masuk di lidah, pangkal lidah terus naik ke atas. Maka dari sekian banyak huruf ini dia berjalan keluar. Mana pintunya? Pintunya adalah mulut. Huruf itu keluar, pintunya mulut. Nah huruf yang berada di belakang itu ha, hamzah, ha, kho, para ulama mengatakan itu huruf berat. Kenapa? Karena dia jauh dari pintunya. Maka idlak itu adalah huruf ringan atau lancar diucapkan. Farra min lubbin itu adalah huruf-huruf yang dekat dengan pintu. Fa, ro, ujung lidah tepat, nun sudah berada di luar, begitu ucapan langsung lepas. Tapi kalau huruf ha, dia mau keluar tuh lewatin tengah, lewatin pangkal lidah terus sampai baru dia keluar ke mulut. Jadi kalau cara memahaminya tadi pertanyaan Ibu, apa maksud dari izlaq dan ismat? Kenapa dia dikatakan lancar atau tertahan? Maksudnya di sini adalah posisi makhraj. Maka izlaq itu adalah huruf posisi makhraj yang paling depan, sedangkan ismat itu adalah makhraj posisi yang paling belakang. Sehingga sering saya katakan izlaq dan ismat itu posisi makhrajnya di mana? Oh, kalau di depan berarti dia ringan, maka dia masuk izlaq, sedangkan ismat dia berada di belakang, maka dia berat. Kenapa? Karena dia harus melewati berbagai tempat huruf yang lainnya, baru dia keluar dari mulut. Bisa dipahami, Bu? Paham ya, Bu ya? Ya. Ada lagi yang mau tanya? Ya, kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi. Kemudian nun wasol atau nun wiqayah yang berikutnya, yaitu apabila nun wasol atau nun wiqayah terjadi dalam keadaan harakat fathatain atau terjadi pada bacaan mad iwad. Mad iwad itu bagaimana, Bu? Rumusnya? Fathah bertemu dengan alif Nah, fathatain sesudahnya ada alif dan kemudian dia terjadi ketika waqaf ya Bu ya, berhenti. Kalau tidak waqaf maka tidak akan pernah terjadi bacaan mad iwad, karena dia nanti tanwin bertemu dengan apa sesudahnya, maka dia berlaku bisa terjadi ikhfa, bisa terjadi idgham, bisa terjadi izhar, bisa terjadi iqlab, tergantung nanti huruf di depannya. Kalau dia berhenti baru berlaku bacaan mad iwad. Jadi syaratnya adalah berhenti. Maka selama ini kita ketahui mad iwad itu bacanya bagaimana, Bu? Panjang atau pendek? panjang harokat. Itu kita tahu selama ini adalah cara bacanya panjang. Maka kalau dia berlaku pada bacaan nun wasol atau nun wiqayah, maka dia jadi pendek. Contoh,
Kalau berhenti. Masalah, boleh buka Al-A'raf ayat 177 Ibu. Al-A'raf 177. Sudah ketemu Ibu? Sudah. Sudah, Pak. Ya, Al-A'raf ayat 177. Nah, di sini ayatnya kalau berhenti sa'a masala berlaku bacaan mad iwad. Tapi kalau dilanjutkan sa'a masalanil pendek dia jadi. Di rumus yang ketiga ini dia lebih memperjelas lagi kalau kita waqaf berhenti maka berlaku bacaan mad iwad. Tapi kalau kita lanjutkan ketika dia berlaku pada bacaan nun wasol, maka bacanya jadi pendek. Sa'a masalanil. Sa'a masalanil. Jadi pahami, Bu? Itu satu contoh. Kemudian lagi Al-A'raf 158. Kan mundur belakang sedikit itu. Halaman 170. Ya. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum. Berarti jami'a berlaku mad iwad. Tapi kalau dilanjutkan jami'anilladzi dia jadi pendek kemudian nunnya dikeluarkan. Jami'anilladzi lahu. Ini sebenarnya sama rumus seperti yang nomor 1 tanwin sesudahnya ada alif lam. Tapi yang di atas tidak dijelaskan bacanya bahwa dia jadi pendek. Tidak berlaku bacaan mad iwad di sini. Jami'anilladzi. Jadi pahami, Bu? Contoh yang lainnya lagi. Surah An-Najm ayat 50. Ayat ke-50. Halaman 528. Sudah ketemu, Ibu? Ya, Ustaz. Ya. Ayat 50. Wa annahu ahlaka 'ada. Kalau berhenti berlaku bacaan mad iwad. Tapi kalau dilanjutkan wa annahu ahlaka 'adanil ula. Dan juga jadi fathah barisnya. 'adanil ula. Itu kalau dilanjutkan. Jadi kalau berhenti dia jadi mad iwad. Wa annahu 'ada wa annahu ahlaka 'ada. Betul ya? Ahlaka 'adanil ula. Itu kalau dilanjutkan. Bisa dipahami, Ibu? Insyaallah, Ustaz. Berikutnya dalam surah Muzammil ayat 17.
ayat 17 ke 18. Oh, halaman 574. Sini. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Kalau dilanjutkan, yawman yaj'alul wildana shibanis. Jadi shibanis bacanya. Bisa dipahami, shibanis itu cara baca. Shibanis sama'u munfatirum bih. Bisa dipahami Ibu? Ini untuk materinya. Jadi tadi bagaimana terjadinya bacaan nun wasol, yaitu apabila ada huruf tanwin, kemudian sesudahnya ada alif lam. Kemudian apabila ada tanwin, sesudahnya ada hamzatul wasal, sesudahnya huruf sukun. Kemudian apabila ada tanwin, sesudahnya ada hamzah wasal, sesudahnya huruf bertasdid. Kemudian apabila terjadi pada bacaan mad iwad, maka bacanya jadi pendek. Kalau berhenti mad iwadnya panjang, tapi kalau dilanjutkan ini jadi pendek. Kemudian kenapa terjadi bacaan nun wasal dan nun? Karena memang tanwin itu di dalamnya ada huruf nun. Kemudian karena nunnya berbaris sukun mati, maka bagaimana cara menghidupkannya? Yaitu menghidupkannya dengan baris kasroh. Ya, di sini saya buat kata-katanya. Rasa malas bisa kapan saja menghampiri seseorang dalam berinteraksi kepada Al-Quran. Jadi malas kapan saja itu bisa datang. Karena memang dia selalu setan menggoda kita agar kita tidak harus melakukan atau tidak usah melakukan kebaikan. Maka terkadang rasa malas itu sering menghantui dalam kehidupan kita, apapun itu, baik baca Quran maupun atau hal-hal kebaikan. Karena itu sering-selinglah berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Maka itulah kenapa ketika kita baca Quran itu dianjurkan untuk baca ta'awuz, tujuannya agar kita minta perlindungan agar dijauhkan dari godaan syaitan. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian ingin baca Quran, maka minta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka agar kita tetap bisa istiqomah dan berinteraksi kepada Al-Quran tatkala ia datang. Jadi ketika kita datang, kita langsung minta perlindungan kepada Allah dengan memohon, ya Allah berikan aku kekuatan, berikan aku keistiqomahan agar aku terus bisa berinteraksi kepada Al-Quran. Dalam hal belajar Al-Quran, jadikanlah istiqomah sebagai target utama. Jadi tujuannya kita sepintar apapun, kalau orang udah nggak istiqomah, maka akan gagal. Tapi orang yang tidak pintar ketika dia istiqomah, maka dia akan berhasil. Maka dalam hal belajar, jadikanlah istiqomah sebagai target utama. Kalau sudah banyak liburnya, males-malesan, nah sulit mau berhasil. Kelancaran itu nomor sekian. Bahkan kelancaran itu sendiri adalah buah dari istiqomah. Jadi dengan kita buah istiqomah itu dia akan jadi lancar. Yang istiqomah insya Allah bisa lancar. Tapi yang lancar tidak menjamin dia bisa istiqomah. Dia ada orang yang lancar tapi nggak istiqomah, sebenarnya sama saja. Yang terpentinglah istiqomah akan membuahkan kelancaran dalam kita berinteraksi kepada Quran. Silakan sampai di sini ada yang mau tanya Ibu. Bisa dipahami? Kalau bisa kita baca lagi nih di ayat berikutnya, Al-Baqarah lanjutan. Silakan yang mau baca.